Heboh penemuan mayat termutilasi di Aimas, keluarga geruduk Polres Sorong. Warga distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya digegerkan penemuan jasad terbungkus karung putih di jalan kontainer, Selasa, 17 Februari 2026, sekitar pukul 17 WIB. Informasi yang dihimpun tribunsorong.com, jenazah berjenis kelamin laki-laki itu dalam kondisi termutilasi. Potongan tubuhnya terlebih dahulu dimasukkan ke tas rinjani atau tas belanja, selanjutnya dimasukkan ke karung. Dari berbagai kabar yang beredar masif di media sosial, motif pembunuhan dilatar belakangi utang piutang, namun pihak berwenang masih menyelidiki kepastiannya. Peristiwa ini memicu reaksi dari pihak keluarga yang membawa jenazah ke kantor Polres Sorong di Aimas pada malam hari. Keranda bahkan diletakkan tepat di depan pintu masuk ruang pelayanan Sentra Pelayan Terpadu Kepolisian, SPKT, Polres Sorong. Keluarga korban juga membakar ban bekas di jalan depan Polres sebagai bentuk protes dan desakan agar aparat segera menangkap pelaku. Mereka menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya, hingga hukuman mati. Aksi menuntut keadilan di Polres Sorong tersebut berlangsung Rabu, 18 Februari 2026, dini hari hingga pukul 1 WIB. Setelah aksi, rombongan keluarga membawa pulang lalu bersepakat memakamkan jenazah pada malam itu juga. Hingga berita ini ditayangkan, Tribun Sorong. Kom masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait. Sosok korban pembunuhan. Di balik kasus dugaan pembunuhan sadis yang menggegerkan distrik Aimas, Kabupaten Sorong, tersimpan kisah pilu tentang sosok korban, Umar Gayam alias Cecep, yang dikenal sebagai pribadi sederhana dan tulang punggung keluarga. Korban ditemukan tewas terbungkus karung di jalan kontainer. Ia diketahui merupakan anak yatim. Ayahnya telah meninggal dunia dan sejak itu ia diasuh oleh pamannya Maulud Yapono. Dia sudah saya anggap seperti anak sendiri. Saya bawa dari kampung, saya jaga, saya sekolahkan sampai dia kerja, ujar Maulud dengan suara bergetar kepada wartawan, Rabu, 18 Februari 2026. Menurut Maulud, korban memiliki keterbatasan mental atau kebutuhan khusus yang membuatnya sulit berkomunikasi dengan lancar. Untuk berbicara dengan jelas, Cecep harus melakukan gerakan tertentu dan hanya orang-orang terdekat yang memahami caranya berkomunikasi. Kalau dia mau bicara, dia harus buka muka dan gerakan tangan dulu baru bisa cerita. Orang yang tidak mengerti dia pasti sulit paham, tuturnya. Meski memiliki keterbatasan, Cecep dikenal sebagai pekerja keras. Ia bekerja sebagai buruh bangunan dan sempat membantu pekerjaan di salah satu rumah sakit di wilayah Mariat. Penghasilannya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk membiayai pendidikan adiknya. Dia bukan orang kaya. Dia kerja bangunan, tapi dia tulang punggung keluarga. Sekarang kalau dia sudah tidak ada, siapa yang mau tanggung keluarga, kata Maulud. Maulud menilai kondisi korban yang memiliki keterbatasan membuatnya sulit melawan saat terjadi kekerasan. Ia juga menyesalkan dua terduga pelaku yang disebut masih berstatus pelajar di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Sorong. Namun, menurutnya, usia muda tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari hukuman berat. Secara mental sudah tega menghabisi nyawa orang dengan cara sadis. Jangan bersembunyi di bawah payung perlindungan anak. Hukum harus berjalan lurus, tegasnya. Dengan nada tegas, Maulud menyatakan keluarga tidak membuka ruang kompromi dalam kasus tersebut. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke meja hijau. Tidak ada tawar-menawar. Pidana tetap pidana. Ini tentang nyawa, bukan binatang yang dibiarkan begitu saja, ujarnya. Ia kembali menegaskan tuntutan keluarga agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Kami minta hukuman mati, ucapnya.